ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya memberikan judul firman Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sekali lagi, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Cuman Bapak Ibu, ada begitu banyak jemaat Tuhan yang masih ragu dengan kuasa Tuhan, masih bimbang dengan kuasa Tuhan, masih kurang percaya dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Wajar kalau kita perhatikan ayatnya yang pertama ini, nyanyian ziarah ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Kata ini adalah kata yang ragu, kata ini adalah kata bimbang. Dia ada dalam posisi kesusahan, posisi dalam penderitaan, dan dia berkata, kulihat, kulayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dia melihat apakah dari manakah datang pertolonganku. Berbicara soal gunung Bapak Ibu, berbicara soal kekuatan dunia. Itulah gunung-gunung. Berbicara soal kekuatan dunia. Nah, dia lihat kekuatan-kekuatan dunia. Dia lihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam dunia ini, dan masih dia ragu, dari manakah datang pertolonganku, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Saudara tidak menutup kemungkinan sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara, bahkan masih banyak orang masih atur Banua ni Hakiriso, masih atur jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Saudara, masih mengira baca maile. Masih ragu dengan kuasa Tuhan ini, masih ragu dengan pertolongan Tuhan ini, masih ragu dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi umatnya. Masih banyak orang yang pergi ke bacaan maile. Misalnya baginya bawa adik-adik, baginya bawa baca maile, hanya pun adik-adik bagi gua nih. Manu kena aku hakipio, ya wajar lah. Adik-adik kan benar-benar kena hakipio. Itu banyak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sedikit-sedikit tanya sama Ele, sedikit-sedikit tanya sama Ele. Ini orang yang ragu, dan ini orang yang mendua hati, dan ini orang yang masih meragukan pertolongan Tuhan. Kita lihat, saya memberikan sebuah contoh, sebuah keraguan Bapak Ibu. Keraguan adalah pergumulan batin yang sifatnya sangat pribadi dan dinamis, sehingga lembaga atau riset atau survei keagamaan tidak pernah mencatat jumlah spesifiknya orang yang ragu. Karena kemarin saudara coba ku cek, coba ku selidiki berapa orang dalam dunia ini yang ragu dengan kuasa Tuhan. Rupanya bahwa meragukan atau kata keraguan itu dinamis dan sangat sifat pribadi, dan tidak bisa dicatat bahwa berapa jumlahnya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mensurvei, kalau kita melihat Bapak Saudara, bahkan bisa dikatakan rata-rata hampir setengah dalam sebuah gereja, banyak orang masih meragukan kuasa Tuhan. Dan kita lihat keraguan biasanya muncul saat seseorang menghadapi penderitaan berat, berdoa yang terasa lama dijawab, atau tekanan hidup yang di luar batas kemampuan kita. Banyak di situ muncul keraguan di saat seseorang menghadapi penderitaan berat, dihadapi setiap persoalan, dihadapi setiap masalah penyakit di dalam hidupnya, dan dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam masalah itu tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Bahkan dijawab oleh Tuhan kadang lama dijawab oleh Tuhan, saudara. Maka
muncullah yang disebut dengan keraguan. Muncullah yang disebut Bapak Ibu Saudara berbuah hati. Muncullah Bapak Ibu yang disebut dengan melayangkan pandangan di gunung-gunung, melihat orang lain, melihat kekuatan dunia, melihat kekuatan manusia. Bapak Saudara, kalau dia ke gereja tiba-tiba tidak dijawab, saya datang ke gereja hari ini karena aku sakit badan, saya minta supaya saya didoakan, tiba-tiba tidak sembuh, para bertutanglah matanya. Dia bilang, kalau di gereja tidak ada kesembuhan, tidak ada mujizat. Apalagi pendeta saya, pendeta yang kadang-kadang menabrak terus saya kelilinglah, saya lihatlah dunia, apakah ada pertolongan, datang juga nanti orang bagi itu nugarate bai beyau babiga sabu bai be banika bai itu nugarate bai guli-guleko itu sosomo sama ihalo da bai guleko. Ya, orang percaya seperti itu, saudara. Kenapa? Udah ku alami seperti itu. Udah ku alami, saudara. Tu nugarate no gambar-gambar dan kotak-kotak gambar-gambar itu bukan tegu beo biga sabu dengan fanika sami situ saya ada sama nanti situ apa yang terjadi sosok saja kadang berani fakudanya dulu ya nah ini hati melawan di hadapan sama pada tidak berniat berapa fakudanya Yesus sama saja bahwa iman mulai yang menyelamatkan engkau bukan orang lain. Ketika kita sehat, ketika kita sembuh, bukan orang lain, tetapi iman kita yang akan menyembuhkan kita karena kita percaya dengan itu. Dan ini satu keraguan, Bapak Saudara. Kita lihat, saya memberikan sebuah contoh orang yang ragu dalam Alkitab. Yakobus 1:8. Dalam Yakobus 1:8, sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang di dalam doasku tadi berdua hati, dia lihat sekeliling gunung-gunung, di manakah ada pertolonganku. Kita melihat, saudara, orang yang berdua hati percaya sama Tuhan dan gue faluh dan baca maile. Faluh dia kalau melaki, faluh dia baca maile. Berdua hati, saudara, dan orang yang seperti itu belum pernah tenang maka bapak Aurelia. Para matonga padudanya kalau melaki, pamatonga di padudanya baca maile. Sebenarnya Bapak Saudara, sama ini sebenarnya adalah jarang bisa ditemukan. Hanya benar-benar yang hidup dalam Tuhan. Hanya itu orang yang bisa mendapatkan pewahyuan. Kalau ada sama ini, lu gereja. Kalau ada sama ini, benci ibadah. Itu bukan sama ini, Bapak Saudara. Itu adalah pewahyuan dari setan. Setan pun Bapak Saudara bisa menghayalkan atau bisa mengatakan melihat masa depan manusia. Itu setan. Nah ini Bapak Saudara, orang yang berdua hati adalah orang yang tidak pernah tenang di dalam hidupnya, Bapak Saudara. Tidak pernah tenang di dalam hidupnya. Saya akan memberikan sebuah contoh orang yang pergi ke Camaileo. Ini satu contoh Alkitab. Dalam Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dan ini ayat yang pertama, Saudara. Dikatakan di sini, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Celaka. Ayat 2 dan 3. Lihat aja dulu. Ayat 2 dan 3. Akan tapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan para bantuan orang lain. Sebab orang-orang Mesir adalah manusia. Ayat itu dijelaskan ayat yang ketiga. Orang-orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Kita perhatikan,
Celakalah orang yang pergi ke Mesir. Berbicara soal Mesir, Bapak Saudara, berbicara soal kuasa dunia. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, yang meminta pertolongan baik dari kuda-kuda, bahkan juga itu adalah kuda-kuda mereka. Kekuatan mereka adalah kekuatan yang lemah. Tapi firman Allah bagian terakhir, ayat-ayat terakhir, apabila Tuhan, kita perhatikan, apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu. Bayangkan, tergelincir yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dua-duanya kalau sudah marah, Bapak Ibu, kalau sering kita ke datu, sering kita baca maile, so, kalau sudah Tuhan marah, maka dua-duanya bisa jatuh. Yang membantu tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Artinya dua-duanya punya resiko, Bapak Ibu. Punya resiko. Nah, ini Bapak Saudara yang sangat penting bagi kita. Ada dua hal yang saya kembali kepada tema bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ada dua hal yang saya sampaikan dengan garis besar, Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang Israel dan laut Teberau. Saya baca di ayatnya yang Keluaran 14 ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kita perhatikan, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, orang Israel, dan mereka melewati di jalan buntu. Sedangkan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, baru teringat kepada Firaun, kenapa kita membebaskan mereka? Digerakkan semua prajuritnya, kalau boleh semua yang bersenjata, berkuda, berkereta, kita kejar dan kita bunuh mereka semua. Tiba-tiba mereka lari, dan sehingga sampai mereka di tepi laut Teberau. Dilihat di belakang orang Mesir yang akan membunuh mereka, dilihat di depan adalah laut. Dari mana mereka akan jalan? Itu benar-benar jalan yang buntu dan tidak ada jalan keluar, Bapak Saudara. Kiri kanan sudah orang Israel, belakang sudah orang Israel, di depan adalah laut Teberau. Itu soal laut Ira, mati, Bapak Saudara. Itu soal laut. Nah, laut apa kabar nasi akan mati. Lapan Gifuri ya nama Israel atau Ira dengan tentara berkuda, dengan tentara yang bersenjata, Bapak Saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, angkat tongkatmu. Angkat tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas air di laut Teberau. Dan ketika dia mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut, maka laut terbelah menjadi dua, Bapak Saudara. Terbelah dan mereka akan melewati laut Teberau dengan mujizat Tuhan, Bapak Ibu. Dengan mujizat Tuhan. Dan walaupun orang Bukit Citok dan Lunasi masih orang Mesir, lalu kita kejar mereka. Mereka mengejar, dan sampai Tuhan mengacau-acaukan jalan mereka dari belakang, supaya umatnya lewat dulu. Dan ketika umat Tuhan, orang Israel sampai di seberang, maka kembali Tuhan berkata kepada Musa, Musa, ulurkan tanganmu lagi di atas laut, supaya semua orang Israel tenggelam semuanya. Dan ketika Musa melakukan itu, tak satu pun orang Mesir yang hidup, semua mati, Bapak Ibu. Orang Israel selamat, sudah ada di atas laut, di atas seberang, Saudara. Tapi orang Israel yang mengejar, orang Mesir yang mengejar, Saudara, mati, tidak ada yang hidup satu pun. Yang pertama. Yang kedua, saya akhiri dengan ini, Bapak Ibu. Yang kedua adalah murid-murid Yesus di atas perahu. Di atas perahu ini, Bapak Saudara, adalah bukan di atas laut. Bukan di atas laut, tetapi Yesus dan murid-muridnya ini di atas danau Galilea. Bukan laut, Bapak Ibu. Kalau disebut dengan danau, sama dengan danau Toba, luas. Begitu luasnya. Danau Toba itu ke Simalungun pun bisa, ke Taput pun juga dekat, ke Humbahas juga dekat.
arah Sidikalang juga dekat, apalagi Samusi. Parapat juga dekat. Itu Danau Toba sangat luar biasa, saudara. Mereka ada di atas danau Galilea, dan ketika badai mengamuk, dan sehingga perahu mereka, kapal mereka mulai tenggelam. Dan kita perhatikan bahwa saudara, ayatnya yang Markus 4:38-39, sekali lagi Markus 4:38-39, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tiang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, diam." Tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bayangkan saudara, ketika Yesus sudah tidur di buritan, bayangkan kenapa kapal mereka dihantam badai, Bapak Saudara. Kenapa Gevara dihantam badai, Bapak Saudara, yang dahsyat? Yesus nolak tanda furi. Mungkin setero itu kita perhitung ke Yesus. Murid-murid tanda mungkin kita perhitung ke, tapi ya tanda furi. Ayo sudah di belakang, di ekor daripada kapal itu, di buritan, di ekor daripada kapal itu, dia tidur di belakang, tidak dipedulikan, tidak dihiraukan. Atau nih apa saudara, banyak jemaat saudara, apapun dalam keluarganya, udah Tuhan itu hasai nalalam saya minam saya kafuli kecuali hasai nalahan saya dalam saya minam saya kafuli kenyang. Nah, ketika muridnya mulai tenggelam, mulai susah, mulai binasa, lalu mereka datang ke belakang dan berkata kepada saya, guru kita binasa. Ketika mau mati, beraturnya kepada banyak jemaat Tuhan, kalau sudah mau mati baru butuh Tuhan. Nah, masih sehat baru butuh lagi. Tapi nak mau arah ke mati, mangiangeha babena, mengadita kecuali yang ini. Baru butuh Tuhan, sama seperti murid Yesus ini. Ketika sudah mau mati mereka, baru mereka butuh Tuhan. Dan apa kata Yesus kepada danau? Diamlah. Berarti kita memperhatikan bahwa danau saja mendengarkan suara Yesus. Mendengarkan suara Yesus. Dalam setiap hidup kita, Bapak Saudara, begitu banyak jemaat-jemaat Tuhan, ketika di saat-saat susah baru ada Tuhan. Di saat-saat senang tidak ada Tuhan. Di saat-saat sukses tidak ada Tuhan. Di saat-saat berhasil tidak ada Tuhan. Di saat-saat terwujud tujuan tidak ada Tuhan. Tetapi di saat tidak ada uang baru ingat Tuhan. Di saat susah baru ingat Tuhan. Di saat sakit baru ingat Tuhan. Di saat menderita baru ingat Tuhan. Dan di saat ada pergumulan baru ingat Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Tidak ada yang tak mungkin. Tidak ada yang tak bisa. Semuanya pasti akan bisa. Walaupun sedikit ada pertolongan Tuhan. Walaupun sedikit ada mungkin manusia yang akan menolong. Saya senang dengan ada status saya yang kemarin yang bilang begini. Ayam keluar dari telur dan langsung ditinggalkan dan tidak pernah diingat-ingat lagi telur itu. Padahal dia tidak sadar bahwa telur itu 21 hari menjaga dia supaya jangan pecah, supaya jangan keluar dia dari dalam telur itu. Kacang, sering orang bilang kacang lupa pada kulitnya. Sama seperti itu juga hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa hidup kita adalah kita butuh
Bukan hanya Tuhan yang kita butuhkan, tapi kita butuh juga orang lain untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk memberkati kita, untuk memberi masukan bagi kita, untuk memberi saran bagi kita, untuk memberikan jalan keluar mungkin bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah, tetap percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Dosen-dosen ada kemarin bilang sama saya, sebenarnya Pak Aca masih sudah terlambat, istrimu itu ngambil sarjana. Saya jawab, tidak ada kata terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau mengejar P3K gampang, karena datanya sudah ada di depo di PAUD, tinggal memindahkan ke SD, di mana SD yang dia ngajak sudah gampang. Ya, saudara. Tapi saya katakan, tujuan kita bukan itu. Zaman sekarang adalah zaman pendidikan. Kalau tidak ada gelar sekarang, Bapak Saudara, kita dianggap sepele orang. Maka doakan Bapak Ibu Saudara, saya mengikuti ujian selama 3 hari ini, 17, 18, 19. Aku bingung dengan kalau dibilang ini nanti kami uji ini. Saya katakan bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Walaupun kemarin kami ajak anak-anak yang 2 ini tidak mau ikut. Mungkin ada merasa malu karena udah mama kita udah ngapain kita ada di sana. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Justru sebenarnya senang. Mama saya sudah meraih gelar sarjana pendidikan agama Kristen. Tanya, ikut Jo? Malas. Padahal itu terakhir daripada pendidikan. Kalau soal wisuda itu resepsi itu. Tidak ada wisuda pun tidak masalah. Yudisium ini yang puncak daripada gelar itu. Nah, saya yakin bahwa saudara saya tidak di situ. Saya yakin mungkin karena anak kami kan ya wawasan lebih tinggi. Hanya agak malu mungkin. Tapi saya yakin bahwa apapun yang kita lakukan, baik biaya apapun, Bapak Saudara, tepat pada waktunya. Tidak ada yang tak mungkin ketika kita berdoa, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita ada koneksi dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu pasti nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya yakin juga jemaat Petra, yakinlah. Jangan bingung dengan kebutuhan. Banyak orang kenapa tidak ke gereja karena aduh masalah ekonomi ini. Jangan pernah katakan karena tidak punya uang ongkos beca untuk datang ke gereja, Bapak Saudara. Kita melihat orang Israel 40 tahun mereka di perjalanan hanya untuk mempersembahkan korban yang berkenan bagi Allah. Masakah Bapak Ibu, misalnya ongkos beca, masakah kita lihat ongkos beca tuh Bapak Saudara, berarti artinya kita rugi. Hitung-hitungan dengan Tuhan, Bapak Saudara. Walaupun sebenarnya mungkin habis kita di beca berapa satu bulan, tapi Tuhan akan memberkati kita di balik semua apa yang kita berikan pengorbanan kita sama Tuhan. Amin. Tuhan pasti akan menolong di balik dengan apa yang akan kita lakukan buat Tuhan. Sama seperti bagi saya, kalau saya mengejar untuk
untuk mau P3K. Di PAU pun saya sudah keluar PTK saya. Di dosen pun saya sudah keluar nomor itu dosen nasional saya. Kalau itu hanya saya mengejar JAFU, memungkinkan bisa saya mencapai. Tapi Bapak Saudara, saya hanya mengutamakan Tuhan. Kemarin bilang, kenapa Bapak tidak urus JAFU? Saya tidak berdua hati. Sama dengan firman hari ini, saya tidak berdua hati. Kenapa? Saya hanya fokus pelayanan. Saya tidak fokus untuk mengajar. Kalau mengajar-ngajar di sini hanya buang-buang suntuk bagi saya. Makanya itu sebabnya saya tidak. Ketika JAFU Serdos sudah keluar, maka bagaimanapun sepanjang hari saya akan di kampus ini. Pagi sore. Saya tidak bisa merakit besi. Itu yang saya pikirkan. Saya tidak bisa menaikkan batu bata. Minimal 5 batu bata satu hari. Itu yang saya pikirkan. Sehingga pelayanan terbengkalai. Dan orang yang berdua hati, Yakobus berkata, akan tidak pernah tenang di dalam hidupnya. Fokus Bapak Ibu dalam hidup kita. Saya katakan bahwa saya fokus untuk kemuliaan Tuhan. Saya fokus untuk melayani Tuhan Bapak Saudara.